Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih lo pada nonton film aksi yang pas selesai langsung bikin pengen tepuk tangan sambil bilang, oke, ini nggak masuk akal tapi gue suka banget? Bayangin ini, film aksi yang terasa seperti gabungan John Wick, Home Alone, dan sedikit liburan keluarga ala National Lampoon. Lalu, di balik kamera ada Timo Tjahjanto, sutradara kebanggaan Indonesia yang kini debut di Hollywood. Nobody 2 bukan sekadar sequel biasa. Ini adalah taman bermain penuh darah, tawa, dan sedikit drama keluarga, tapi apakah ia berhasil jadi lebih baik dari film pertamanya? Nah, disinilah serunya kita bahas. Ini mungkin film Timo Tjahjanto yang paling menyenangkan sejauh ini, tapi juga bukan tanpa kelemahan. Gua keluar dari bioskop dengan perasaan campur aduk, puas di sisi aksi, tapi agak hambar di sisi cerita. Secara visual, Nobody 2 memanjakan mata. Timo membawa warna baru lewat sinematografi yang lebih charming, tapi tetap brutal. Adegan aksi, brutal dan kreatif, dari perkelahian di taman air ledakan absurd sampai adegan perahu bebek yang jujur, konyol tapi memuaskan. Kalau di film pertama kita punya adegan bus darat, di sini ada bus laut yang gak kalah gokil. Bob Odenkirk kembali sebagai Hutch dengan energi penuh, dan keluarganya kini ikut terlibat langsung dalam aksi. Erza, Connie Nielsen, sampai Christopher Lloyd punya momen keren mereka sendiri. Sharon Stone sebagai Lendina menarik meski sayang screen time-nya minim dan klimaksnya agak datar. Nobody 2 adalah sequel aman, formula sama, bumbu berbeda. Klimaksnya bahkan mengulang struktur dari film pertama. Buat penonton yang menginginkan kejutan total, ini bisa terasa terlalu familiar. Nonton film ini tuh kayak nostalgia main tembak-tembakan waktu kecil, tapi versi dewasa yang penuh darah dan bom molotov. Gue suka karena Timo gak cuma fokus di laga, tapi juga memberi ruang untuk tema keluarga, tentang bagaimana Hutch kini bertarung untuk keluarga. Tapi kalau bicara kekurangan, ada beberapa yang mengganggu. Bagian awal film terasa terburu-buru dengan editing cepat, beberapa dialog terdengar canggung, dan naskahnya terlalu tipis. Beberapa pertarungan terasa kurang memorable dibanding film pertama. Untungnya, pacingnya nggak pernah bikin bosan. Begitu masuk babak ketiga, ini berubah jadi pesta pora ala Timo. Mirip Home Alone ketemu Die Hard, tapi lebih sadis. Adegan pertempuran terakhir, campuran antara geli, tegang, dan waduh, tega amat. Apakah Nobody 2 sempurna? Enggak. Tapi buat gue ini salah satu tontonan aksi paling fun tahun ini. Timo berhasil mempertahankan identitas franchise sambil memberi sentuhan khasnya. Dan sebagai orang Indonesia, ada rasa bangga tersendiri lihat Bang Timo nunjukin kalau action garapannya bisa bersaing di level Hollywood. Jadi, kalau nanti ada Nobody 3, gue sih siap banget. Apalagi kalau bus darat di film pertama, bus laut di film kedua, terus kita dapat bus udara di film ketiga. Dan hey, kalau ada Nobody 3, gimana kalau Hutch ketemu Joe Taslim, Iko Uwais, Cecep, dan Yayan? Gue sih udah siap beli tiket dari sekarang. Nah, adegan perahu bebek di film ini menurut lo pada keren atau konyol? Tulis di komentar, like video ini kalau setuju. Timo harus lanjut garap Nobody 3, dan subscribe biar nggak ketinggalan review film lainnya. Bye-bye!